Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 10 Agustus 2022. Kita akan mendengar bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Renungan disiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari Komunitas Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Aku menyertaimu kemana saja engkau pergi. Doa dipimpin oleh Suster Maria Angelika PRR dari Komunitas Noimuti Kevamenanu NTT. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Pemberi kehidupan, Engkau bersabda, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kami mohon semoga kami sebagai gereja yang hidup mampu memberi diri seutuhnya untuk karya pelayanan-Mu dan berani mewartakan sabda-Mu di tengah dunia yang semakin sekular ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Yesus memberitakan kematiannya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku akan menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita Gereja Katolik merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Santo Laurentius sempat mengungkapkan bahwa aku akan menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas orang Imam Agung Kristus pergi tanpa didampingi oleh diakonnya. Ungkapan ini diucapkan kepada Paus Sixtus II sebelum Paus dan 2 orang diakon dibunuh ketika mereka bersama-sama sedang mengadakan misa di dalam katakombe di bawah tanah. Sedangkan Santo Laurentius sendiri ditangkap dan dipenjarakan. Karena mereka mengetahui bahwa Santo Laurentius adalah orang yang dipercayakan untuk mengurus kas dan harta kekayaan gereja. Karena itu, mereka menangkap dan membujuk Santo Laurentius untuk menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Pada saat itu, Santo Laurentius meminta waktu selama 3 hari untuk mengumpulkan semua kekayaan gereja yang disimpannya. Dia kemudian mengumpulkan semua harta kekayaan gereja yang disimpannya itu. Dan yang dikumpulkannya adalah orang-orang miskin, dan semua kekayaan harta gereja dibagikan kepada mereka, dibagikan kepada orang-orang miskin dan sederhana yang selama ini dia urus. Kemudian tepat pada hari yang ketiga, Santo Laurentius membawa orang-orang miskin, orang cacat dan sederhana, orang buta, sakit yang dia layani selama ini dan menyerahkannya kepada prefek kota Roma. Kepada penguasa Roma, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan ini dianggap sebagai olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun dalam menghadapi hukuman yang diberikan kepadanya. Setelah seteru badan dibakar, ia meminta kepada mereka untuk membalikan badannya supaya seluruh badannya terbakar. Akhirnya Laurentius menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas panggang sebagai seorang ksatria Kristus. Yesus dalam sabdanya yang baru saja kita dengarkan tadi, ia berkata, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Santo Laurentius, martir pembela iman Kristiani, ia mati demi membela dan melindungi orang-orang miskin,
kecil dan sederhana, karena baginya mereka adalah harta gereja yang paling mulia. Semoga kita semua sebagai penerus gereja mampu menjadi martir-martir kecil yang siap dan berani untuk memberi diri dalam tugas dan pelayanan kita bagi mereka yang kecil dan sederhana. Janganlah menjadi orang yang selalu ingat diri, tetapi ulurkanlah tanganmu bagi mereka yang membutuhkannya. Gereja, dalam hal ini kita sebagai umat beriman, ada untuk melayani. Tanpa pelayanan, jangan menyebut diri kita sebagai gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para pelayan gereja yang berada di daerah-daerah terpencil dan yang saat ini mengalami kesulitan dan tantangan dalam melakukan karya pelayanan. Mereka yang mengalami penolakan dari berbagai oknum-oknum tertentu. Semoga mereka selalu dilindungi dan berani serta semangat untuk terus maju demi mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang meninggal dunia demi pelayanan terhadap gereja-Mu. Semoga mereka semua oleh rahmat belas kasihan dan kerahiman Tuhan menikmati hidup kekal yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua. Semoga kasih setia Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.